Jika ada orang yang membenci agama, suku, ras, dan golongan, itu tentunya mereka mungkin orang yang kurang paham. Saya pikir seperti itu, dan harusnya kita maknai perbedaan bukan untuk dibeda-bedakan, tapi kita maknai perbedaan untuk bagaimana kita mencapai tujuan kebaikan bersama. Saya Kristan, 39 tahun, berasal dari Bogor. Pendidikan saya Magister Perbandingan Agama di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sehari-hari saya mengajar di Universitas Bina Nusantara. Ya, menurut saya toleransi adalah kemampuan kita untuk mengakui validitas pihak lain, bahwa ada kebenaran di pihak lain, bahwa jalan yang ditempuh oleh teman-teman yang berbeda juga sama benarnya dengan kita. Nah, sehingga toleransi adalah kesediaan kita untuk kita bagaimana menggunakan evanti kita. Keberagaman pertama adalah sebuah keniscayaan ya. Ya, kita semua dilahirkan tentunya berbeda-beda dan itu adalah given. Kita nggak bisa memilih lahir seperti apa. Nah, yang penting bagaimana kita memaknai perbedaan. Bahwa perbedaan itu adalah sebenarnya suatu berkah. Perbedaan itu justru keberkahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang penting bagaimana kita sebagai sama manusia di tengah perbedaan kita, ya sebenarnya kita punya tujuan yang sama tuh sebenarnya sebagai manusia, yaitu kemanusiaan. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk terus mengedepankan sisi kemanusiaan kita. Sebagai penganut agama Konghucu, Kristan yakin bahwa semua masalah intoleransi yang terjadi di Indonesia adalah karena sebagai manusia kita tidak saling mengenal. Seperti banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Konghucu adalah agama monoteis seperti agama-agama lainnya. Prasangka akan timbul karena tidak adanya dialog, sehingga perlu ada upaya-upaya untuk kita saling mengenal satu sama lain seperti saudara. Masalah kita itu hari ini komunikasi lintas agama, pertama masalah prejudice, masalah prasangka. Kita itu karena tidak pernah ada dialog, kita tidak pernah bisa bertemu segala macam, sehingga yang ada tuh yang timbul cuma hanya dugaan-dugaan, sehingga yang ada cuma hanya prasangka-prasangka. Nah, tantangan itu tentunya memang sangat cukup menghambat ya, tapi ya kita tentunya teman-teman Konghucu khususnya, kita terus mengupayakan adanya dialog, perjumpaan-perjumpaan di antara kita yang berbeda agama, berbeda suku. Karena saya termasuk orang yang percaya bahwa tak kenal itu maka tak sayang. Dengan dialog, dengan sering berjumpa, maka kita akan bisa lebih dekat dari hati ke hati. Dari situ kerjasama, melakukan hal-hal yang lebih positif, tentunya baru kita bisa mulai. Upaya menyebarkan toleransi dilakukan Kristan dan pihak kelenteng dengan kegiatan yang bisa merangkul kerukunan antar umat beragama. Seperti acara buka puasa bersama yang dilakukan di kelenteng setiap bulan Ramadan tiba. Di kelenteng kami selalu memang tagline-nya bagaimana kita mendorong kegiatan-kegiatan yang lintas agama, perjumpaan-perjumpaan, perbedaan, itu selalu didorong di kelenteng kami di sini. Nah, kami misalnya setiap tahun selalu mengadakan buka puasa bareng dengan anak-anak yatim, dengan saudara-saudara kita yang janda, yang sebatang kara. Karena itu juga jadi prinsip ajaran Konghucu yang paling utama. Adalah ajaran Konghucu, kita harus memperhatikan orang-orang yang termasuk dalam tipe atau golongan yatim, balu, sebatang kara, yang disabilitas. Nah, itu menjadi konsen utama bagi teman-teman Konghucu untuk mewujudkan keagamaannya. Pak Tristan itu orangnya baik. Kalau masalah toleransi ke sesama warga, sesama umat beragama, alhamdulillah dia juga bisalah gitu. Lebih merangkul gitu kan. Adanya kelenteng dan pemeluk agama Konghucu di tengah masyarakat ini menurut saya cukup membantu dan membuat masyarakat di sekitarnya juga saling toleransi, karena dari kelenteng juga dan pemeluk agama Konghucu sering mengadakan kayak acara yang seperti contohnya Hari Persaudaraan. Nah, di sana dia ada pembagian kayak sembako untuk masyarakat di sekitarnya dan membuat warga sekitarnya juga saling toleransi dan saling menghargai dan membuat kerukunan antar warga.
Selain di lingkungan rumah, kegiatan yang berhubungan dengan toleransi juga Kristan lakukan di kampus tempatnya mengajar. Ya, saya ngajar di Bina Nusantara University, di mana di kampus kami itu ada mata kuliah namanya CB Religion, Character Building Religion. Nah, anak-anak dididik, dibentuk kelompok untuk melakukan visiting site, holy site, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat agama. Yang agamanya beda, dia misalnya akan berkunjung ke tempat ibadah yang berbeda dengan dia. Tujuannya adalah bukan untuk mengintervensi atau apa, tapi untuk mencoba mengenal. Dari mengenal baru kita berharap bisa berkontribusi, bisa melakukan hal-hal positif. Misalnya di kita di BINUS diwajibkan tuh anak-anak proyek akhirnya buat videonya yang mengandung tema toleransi, yaitu kerjasama antar agama. Nah, itu sebagai proyek akhir yang akan menentukan penilaian ketika di anak-anak di kampus. Mimpi besar Kristan adalah terciptanya perdamaian antar umat manusia. Dan hal itu tidak akan bisa terwujud jika kita tidak membuka diri. Saya selalu percaya, seperti apa yang Hans Kung sampaikan, bahwa tidak akan ada perdamaian di dunia ini tanpa adanya perdamaian agama. Tidak akan adanya perdamaian agama tanpa adanya perdamaian antar manusia. Ya, hari ini konflik yang terjadi persoalannya adalah karena kita tidak saling mengenal. Kita tidak saling tahu dengan lebih baik. Kita hanya tahu dari tanggapan-tanggapan secara umum, pikiran sepihak, lalu juga prasangka-prasangka. Nah, saya berharap dengan dialog, dengan perjumpaan terus-menerus dari yang berbeda latar belakang, itu harus terus dilakukan. Sehingga saya percaya ketika itu dilakukan dengan kontinu dan terus-menerus, itu akan mengurangi, mungkin bahkan akan mengurangi tingkat radikalisme agama, akan mengurangi intoleransi antar agama, akan mengurangi konflik-konflik sosial. Maka ya, saya selalu optimis bahwa kita sebenarnya bisa selalu damai dengan catatan kita saling membuka diri. Pertama, kalau menurut kacamata Konghucu, kita harus mengedepankan prinsip apa yang disebut, apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Kita juga harus, jika kita ingin maju, maka harus membantu orang lain maju. Nah, dengan demikian, maka baru bisa damai di bumi dan damai di langit. Nah, kalau damai di bumi dan damai di langit, maka kita nggak perlu khawatir lagi nanti ketika kita selesai tugas di dunia ini, mungkin kita akan yang disebut masuk surga atau akan damai di alam sientien, di alam bersama Manunggal Kaula Gusti, bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa.